Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat Tawwabur Rahim. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pengertian secara umum berdasarkan penjelasan terdahulu, Anda telah mengetahui bahwa penciptaan jenis manusia di bumi ini sekaligus sebagai khalifah adalah merupakan hikmah ilahi. Sedangkan para malaikat memahami adanya penciptaan ini dengan pemahaman bahwa mereka manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa pengetahuan mereka tidak bisa menjangkau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam penciptaan ini. Kemudian Allah menciptakan Adam dari tidak ada menjadi ada dan memuliakan dengan diajarkan nama-nama benda. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk tunduk kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau melaksanakan perintah tersebut karena sombong dan takabur, dan di dalam diri iblis itu terdapat watak untuk berbuat maksiat. Dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam dan istrinya Hawa agar bertempat di surga dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Allah pun melarang Adam dan Hawa memakan buah pohon tertentu.
Kemudian mereka diberitahu bahwa mendekat saja sudah merupakan perbuatan dolim terhadap diri sendiri. Kemudian syaitan menggoda Adam dan istrinya hingga berakibat terusirnya mereka berdua dari kenikmatan hidup di surga. Kemudian Adam bertaubat kepada Allah dan Allah pun menerima taubat Adam. Kisah kejadian ini sengaja Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika kaumnya mengingkari risalah yang dibawanya. Maksudnya adalah memberitahukan kepada Nabi tentang karakter manusia. Kelemahan adalah merupakan naluri manusia yang dibawa dari bapak mereka, yakni Adam. Ternyata ia pernah dikalahkan oleh godaan syaitan. Karenanya, janganlah kau berputus asa wahai Muhammad di dalam menghadapi kaum kafir. Dan janganlah sikap mereka ini mengakibatkan kesusahanmu. Penjelasan waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Artinya, kami berkata kepada Adam, ambillah surga itu sebagai tempat tinggalmu dan istrimu. Dalam masalah surga ini, pendapat para ulama berbeda-beda. Di antara mereka mengatakan bahwa surga yang dimaksud adalah surga tempat pembalasan pahala yang telah Allah sediakan untuk orang-orang beriman di akhirat kelak. Sebab sebutan jannah, surga di sini adalah paling awal, dan pengertian lahiriah sunnah pun menunjukkan pengertian yang sama, yakni surga yang berada di langit dan Allah sendirilah yang mengetahui tempatnya. Ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surga di dalam ayat ini ialah surga lain yang diciptakan Allah untuk menguji ketabahan Nabi Adam. Bentuknya seperti taman yang indah, berada di bumi, terletak antara Persia dan Kirman. Dan sebagian lain ada yang mengatakan terletak di Palestina. Jelasnya pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surga di sini bukannya surga yang berada di akhirat, sebagaimana kita ketahui. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Abu Mansur al-Maturidi di dalam kitab tafsirnya At-Ta'wilat. Ia mengatakan di dalam tafsirnya tersebut, kami menduga bahwa surga yang dimaksud adalah taman atau kebun sebagai tempat Nabi Adam dan istrinya menikmati kehidupan. Kita tidak dituntut mencari atau menentukan tempat tersebut secara jelas. Pendapat ini merupakan pendapat ulama salaf dan kalangan ahli sunnah serta lainnya yang tidak mengemukakan dalil untuk menentukan tempat tersebut. Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan secara garis besar dan mendukung pendapat di atas. 1. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam di atas bumi ini agar menjadi khalifah, termasuk anak cucunya. Jadi kekhalifahan Adam dan anak cucunya itu merupakan prinsip bagi penciptaan manusia. Karenanya, kita tidak perlu mengatakan bahwa keberadaan Adam di bumi ini karena hukuman atas pelanggarannya. Poin kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan penciptaan Adam, kemudian diangkat ke langit untuk menghuni surga. Jika kejadian pengangkatan ke langit itu memang ada, tentu akan disebutkan di dalam satu ayat mengingat peristiwa tersebut. Mengingat peristiwa tersebut sangat penting artinya. Tiga,
Mengingat surga yang dijanjikan Allah adalah surga yang khusus diperuntukkan para muttaqin, maka bagaimana mungkin surga bisa dimasuki setan yang kafir untuk menggoda? 4. Surga yang berada di akhirat adalah tempat untuk senang-senang, bukan tempat adanya paksaan atau beban untuk penghuninya. Sedangkan Adam dan istrinya diberi beban atau taklif agar tidak memakan salah satu pohon. Dalam surga yang sesungguhnya, semua keinginan bebas dilaksanakan dan tidak ada satupun larangan. Poin ke-6, dalam surga yang sesungguhnya takkan terjadi maksiat atau pelanggaran terhadap perintah Allah, sebab surga adalah tempat suci, bukan tempat dilakukannya pelanggaran. Jadi secara garis besar, sifat dan ciri surga yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya dengan berbagai kenikmatan tanpa adanya larangan di dalam surga tersebut tidaklah sesuai dengan surga yang pernah dihuni Adam. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Artinya, makanlah kalian berdua dengan penuh kenikmatan apa saja yang kalian suka. Allah telah membolehkan memakan buah pohon yang ada di dalamnya. Hal ini dijadikan sebagai alasan agar Adam tidak memakan satu buah pohon yang terlarang. Artinya, boleh memakan semua buah pohon kecuali satu pohon yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita jenis pohon ini. Jadi kita tidak mempunyai kemampuan menentukan jenis pohon yang dilarang tersebut tanpa adanya dalil yang pasti. Sekalipun demikian, adanya pohon tersebut tetap menjadi keyakinan tanpa harus menentukan jenisnya. Tetapi kita yakin bahwa dilarangnya Adam memakan buah tersebut terdapat satu hikmah. Jika ia makan, tentu akan membahayakan dirinya atau memang merupakan ujian Allah, sehingga dapat dilihat sampai sejauh mana karakter dan kecenderungan ingin mencoba yang merupakan naluri yang ada pada manusia. Sebab jika hal tersebut dianggap sebagai maksiat, tentu akan membahayakan dirinya.